Hai, adik-adik hebat kelas V, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru dan pastinya penting banget buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang norma, hak, dan kewajiban. Pernahkah kalian bayangkan apa jadinya kalau di sekolah atau di rumah tidak ada aturan sama sekali? Pasti jadi berantakan kan? Nah makanya hidup tertib dan bertanggung jawab itu kunci supaya semuanya berjalan lancar dan nyaman. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Pertama, kita bahas dulu tentang norma. Apa sih norma itu? Gampangnya, norma adalah aturan-aturan tidak tertulis atau tertulis yang kita sepakati bersama dalam masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah dan rumah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan. Contohnya gampang banget, saat mau beli makanan di kantin, kita harus antri. Itu adalah norma kesopanan dan ketertiban. Saat berbicara dengan guru atau orang tua, kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Itu juga norma. Bahkan, mematuhi semua tata tertib sekolah, seperti memakai seragam lengkap dan datang tepat waktu, itu juga bagian dari menjalankan norma. Norma ini seperti pagar tak terlihat yang menjaga kita semua agar tetap rukun dan saling menghargai. Jadi, dengan mengikuti norma, kita sebenarnya sedang berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Mudah kan? Selanjutnya, mari kita bicara tentang hak. Wah, ini bagian yang paling sering kita dengar ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan atau miliki sejak lahir. Sebagai seorang siswa, kalian punya banyak sekali hak di sekolah. Contohnya, hak yang paling utama adalah hak untuk mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari guru. Kalian berhak bertanya jika tidak mengerti, berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan lapangan olahraga, dan juga berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, bebas dari gangguan teman atau hal-hal lain yang membuat tidak fokus. Selain itu, kalian juga punya hak untuk berpendapat. Loh, misalnya saat diskusi kelas, kalian boleh mengemukakan ide atau gagasan, asalkan disampaikan dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan teman. Ingat ya, hak ini ada untuk melindungi dan memastikan kalian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di sekolah. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan hak kalian secara bertanggung jawab. Nah, kalau ada hak, pasti ada pasangannya. Apa itu? Betul sekali. Kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini adalah tugas kita sebagai bagian dari komunitas sekolah dan keluarga. Kalau tadi kita bicara hak mendapat pengajaran, maka kewajiban kita adalah belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau kita punya hak menggunakan fasilitas sekolah, maka kewajiban kita adalah menjaga kebersihan dan merawat fasilitas tersebut. Jangan dirusak. Misalnya, setelah membaca buku di perpustakaan, kembalikan lagi ke tempatnya. Setelah jajan, buang bungkusnya ke tempat sampah. Kewajiban lainnya yang tidak kalah penting adalah menghormati guru, kepala sekolah, dan semua staf sekolah, serta menghargai teman tanpa membeda-bedakan. Dengan menjalankan kewajiban, kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab dan peduli dengan lingkungan sekitar. Sekarang, bagian terpentingnya, bagaimana hubungan antara norma, hak, dan kewajiban. Ketiganya ini seperti tiga sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling terkait dan harus berjalan seimbang. Coba bayangkan, kalau kita hanya menuntut hak kita saja tanpa mau melaksanakan kewajiban, apa yang akan terjadi? Misalnya, kita menuntut hak dapat nilai bagus,
tapi kita tidak pernah belajar. Atau kita mau lingkungan kelas bersih, tapi kita sendiri yang buang sampah sembarangan. Pasti tidak akan berhasil kan? Sebaliknya, jika kita hanya melakukan kewajiban tanpa pernah mendapatkan hak kita, itu juga tidak adil. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menciptakan lingkungan yang kondusif, adil, dan menyenangkan untuk semua orang. Saat hak kamu untuk belajar terpenuhi, kewajibanmu adalah menghargai hak teman lain untuk belajar dengan tidak berisik di kelas. Itulah contoh nyata bagaimana hak dan kewajiban berjalan beriringan, dibingkai oleh norma-norma yang berlaku. Jadi, kesimpulannya adalah memahami dan menjalankan norma, hak, serta kewajiban secara seimbang adalah kunci untuk menjadi pribadi yang baik dan warga sekolah yang bertanggung jawab. Ini bukan cuma teori di buku pelajaran, tapi sesuatu yang harus kita praktikkan setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengucapkan terima kasih, meminta tolong dengan sopan, hingga menjaga ketertiban di kelas dan kebersihan di lingkungan sekolah. Yuk, mulai sekarang kita coba jadi teladan. Tunjukkan di kelas dan di rumah bahwa kita adalah anak-anak hebat yang paham akan tanggung jawabnya. Dengan begitu, kita tidak hanya membuat bangga orang tua dan guru, tapi juga menciptakan lingkungan yang jauh lebih positif untuk diri kita sendiri dan semua orang di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga materi hari ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar.